Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini. Sejenak mari kita mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu sesuai dengan Almanak KKBP dalam ayat harian pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober 2022 yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-30. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menghormati Tuhan dengan menjaga kekudusan diri dan melakukan hal yang baik sesuai kehendak Tuhan. Ada janji Allah, ketika kita menghormatinya, maka kita juga akan memperoleh kehormatan darinya. Namun sebaliknya, jika kita menghina Tuhan, maka kita akan dipandang rendah olehnya. Saudara-saudara, nas ini ditujukan kepada kedua anak Imam Eli, yaitu yang bernama Hofni dan Pinehas. Setelah mereka dewasa, seharusnya mereka itu menjadi imam dan melayani umat Israel meneruskan pekerjaan ayahnya, yaitu Imam Eli. Namun ternyata mereka malah menyalahgunakan kekuasaannya. Mereka menyerobot daging yang seharusnya dipersembahkan kepada Tuhan, yaitu dalam ayat 13 sampai ayat ke-17. Mereka menajiskan kemah suci dengan meniduri perempuan-perempuan yang melayani di situ. Eli sudah berusaha menegur mereka. Kita bisa membacanya di ayat 23 sampai ayat 25. Tetapi ia tidak bersikap tegas. Ia malah ikut menikmati daging yang mereka ambil itu. Jelaslah terlihat bahwa ia lebih menyayangi dan menghormati anaknya lebih daripada Tuhan. Saudara-saudara, kisah keluarga Imam Eli menunjukkan pelayanan korup, yaitu untuk memuaskan keinginan daging mereka sendiri dan mencari keuntungan sendiri. Jadi dalam melayani Tuhan, dalam pekerjaan apapun itu, sambil menyimpan hati yang cinta uang, adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Misalnya saja, dalam Lukas pasal 16 ayat 14, digambarkan di sana bahwa orang-orang Farisi di masa Tuhan Yesus adalah orang-orang yang cinta uang. Kecintaan orang Farisi terhadap uang adalah salah satu sebab utama mengapa mereka tidak dapat mengenal bahwa Yesus adalah seorang yang diutus oleh Allah. Cinta uang membutakan penglihatan rohani atau kepekaan terhadap Tuhan. Demikian juga jika itu terjadi kepada hamba-hamba Tuhan, seperti keluarga Imam Eli maupun orang-orang Farisi yang katanya mengerti dan paham akan hukum Taurat. Nah, saudara-saudara, tentunya Tuhan menghendaki kita untuk beribadah dan ikut serta dalam melayani Dia dengan hati yang tulus, bukan karena maksud atau tujuan-tujuan yang lain. Inilah yang akan mendatangkan berkat ketika kita tulus melayani Tuhan.
Bahkan berkat itu bukan hanya kita terima secara pribadi, keluarga kita pun akan menikmati berkat Tuhan. Nah, hendaknya sebagai orang tua kita terus mengajarkan anak-anak kita untuk berbuat baik, menghormati Tuhan, dan takut akan Tuhan. Bukan seperti Imam Eli yang seharusnya menjadi contoh teladan bagi umatnya, bahkan bagi anak-anaknya. Ingatlah, Tuhan tidak bisa dipermainkan. Kita harus setia dan taat kepadanya. Maka ia akan hadir dengan segala otoritasnya. Ketika hidup kita berkelimpahan, kita masih kuat dan sehat, maka itu adalah kesempatan bagimu untuk ikut melayani Tuhan. Jangan seperti keluarga Imam Eli yang memakai kuasa jabatan mereka untuk memuaskan diri mereka sendiri. Percayalah, Tuhan tidak tidur dan diam. Ia melihat, ia memperhatikan kita umatnya, dan dia tahu kedalaman hati dan pikiran kita. Sebab itu saudara-saudara, selagi masih ada waktu dan kesempatan, maka hormatilah Tuhan dengan melayani Dia, mengasihi Tuhan dengan segenap akal dan pikiran kita, serta tindakan kita untuk menguduskan diri kita. Maka Tuhan pun akan menghormati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa untuk sapaan firman-Mu yang saat ini mengingatkan kami untuk menghormati Engkau dengan menjaga kekudusan hidup kami, dengan berlaku baik dan benar di hadapan-Mu. Berkati hidup kami ya Bapa, dan pakai kami umat-Mu untuk menjadi saluran berkat-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.